Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi amara bil ijtima'i 'alal haqq wa nahaa 'anit tafarruqi wal ikhtilaf wa ja'ala al jama'ata rahmah wal furqata adab. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin ad-da'i ila luzumi sunnah wal jama'ah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku semua, khususnya yang ada di barisan Islam Jamaah, perlu Anda ketahui bahwa agama ini tidak dibangun dengan tergesa-gesa, tapi dibangun dengan urutan yang lurus, urutan yang benar, dan urutan yang terang benderang. Nah, ketika urutan itu tadi dibalik, maka yang lahir bukanlah misalnya jamaah, bukanlah jamaah, tapi hanya klaim saja. Nah, salah satu istilah yang paling sering terbalik pemahamannya adalah istilah al-jamaah. Maka nasihat saya kali ini akan saya fokuskan untuk memahami makna al-jamaah. Fahmul jama'ati bainal manhaj wal imamah. Memahami makna al-jamaah antara manhaj dan imam. Yang pertama, saudaraku, pengertian al-jamaah yang termaktub dalam Al-Quran itu ada di surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Para ulama salaf memahami lafaz hablullah ini adalah Al-Quran. Salah satunya itu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata hablullahi Al-Quran. Ya. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa makna dari talinya Allah itu adalah Al-Quran. Inna hadzal Quran huwa hablullah. Sesungguhnya Quran ini adalah talinya Allah. Maka pengertian awal dari al-jamaah itu adalah wahyu, adalah Al-Quran, bukan baiat. Artinya jamaah itu pemahaman awalnya adalah manhaj, tata cara bagaimana kita memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, bukan struktur imam. Itu yang pertama. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memaknai al-jamaah. Beliau katakan yang sering kita dengar yaitu alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Tetapilah pada jamaah dan takutlah pada perpecahan. Juga beliau katakan di dalam hadis Sunan Tirmidzi, man arada tuhbul hatal jannah falyalzamil jamaah. Bahkan ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang golongan yang selamat, kemudian para sahabat tanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau katakan, ma ana alaihi wa ashabi, atau ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Itu golongan yang selamat, yaitu al-jamaah itu. Artinya beliau menjawab, siapapun yang menetapi, yang mengamalkan, yang mempraktekkan apa yang saya tetapi, apa yang saya amalkan dan sahabat-sahabat saya amalkan, maka dialah yang dimaksud al-jamaah. Perhatikan di sini Rasulullah SAW tidak mengatakan golongan yang selamat atau al-jamaah itu adalah orang yang berbaiat atau orang yang dibaiat paling awal, tapi beliau katakan manhaj, tata cara Rasulullah dan para sahabatnya dalam mengamalkan Islam. Artinya siapapun yang beragama mencocoki amalan Rasulullah dan para sahabatnya, maka dia dikatakan sebagai al-jamaah. Yang ketiga, para sahabat itu memahami al-jamaah itu juga sebagai manhaj, tata cara menetapi kebenaran, yaitu Quran hadis, dengan tata cara mengikuti prakteknya Rasulullah SAW
dan para sahabatnya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, mengartikan surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'ah, qala al-jama'ah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa ayat ini adalah praktek dari berjamaah. Praktek dari berjamaah, jamaah. Namun beliau di dalam riwayat lain menyampaikan tentang makna al-jamaah yang menjadi kaidah yang sangat tegas, yaitu al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jamaah adalah siapapun yang berkesesuaian dengan kebenaran meskipun hanya seorang diri, tapi menetapi kebenaran, menetapi praktek sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah dan dipraktekkan oleh para sahabat, maka ini dikatakan jamaah. Nah, ini ayat Al-Quran mengatakan al-jamaah itu maksudnya memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman salaful ummah, salafus salih. Rasulullah memahami al-jamaah ma'ana alaihi wa ashabi, tata cara dalam beribadah, dan sahabat pun mengartikan berjamaah yaitu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Kemudian kita lihat bagaimana para ulama-ulama salaf memaknai lafaz al-jamaah, praktek al-jamaah. Penjelasan al-jamaah yang keempat ini ya, penjelasan makna al-jamaah menurut ulama salaf, saya cuplikan dari Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dia mengatakan i'lam anal jama'ata hiyal haqqu wala kunta wahdak. Ketahuilah bahwa yang dimaksud jamaah yaitu engkau berdiri di atas kebenaran meskipun engkau hanya seorang diri, mempraktekkan ibadah sesuai tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya meskipun seorang diri, karena nggak ada kaum muslimin yang lain di situ, hanya dia sendiri, maka ini dikatakan al-jamaah. Ataupun di tengah-tengah fitnah, dia menetapi kebenaran, menjaga agamanya, maka dia dikatakan al-jamaah. Juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia mengatakan in lam takunil jama'ah ahlil hadis, jika tidak ada perkumpulan atau jamaahnya al-hadis, fala adri manhum. Ketika kelompok ahli hadis ini sudah nggak ada semua dan tidak ada ahli hadis, maka saya tidak tahu siapakah yang dimaksud dengan al-jamaah. Dari sini ulama tidak menyebutkan bahwa al-jamaah itu beramir, berbaiat, tapi al-jamaah itu ahli ilmu yang ilmunya ini diajarkan kepada umat dan umat mengamalkan ilmu tersebut karena kesesuaiannya dengan praktek dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Ilmu ini yang diikuti ini sebagai petunjuk dari kebenaran. Bahkan ulama-ulama yang terakhir, ulama-ulama mutakhirin, contohnya Syekh Shalih Al-Fauzan yang videonya dipotong, dicuplik oleh teman kita di Islam Jamaah, mencuplik bagian video yang menguntungkan pemahamannya. Padahal seandainya mereka melihat video itu secara lengkap, maka pemahaman Syekh Shalih Al-Fauzan akan menampar pemahaman mereka. Di situ dalam video itu Syekh Shalih Al-Fauzan juga dalam kajian-kajiannya Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan bahwa jamaah al-jamaah itu jamaatani. Jamaah ini pengertian ada dua pengertian, dua makna. Al-jamaah itu tutlaqu ala maknayain. Jamaah itu memiliki dua makna. Ini bagian penting, perlu kita bahas dan perlu kita mengerti, karena banyak sekali teman-teman kita khususnya di Islam Jamaah itu masih kebingungan mengartikan mana jamaah, sehingga mereka memahami bahwa jamaah itu ya harus beramil, berbaiat. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Yang pertama yaitu jamaah dalam konteks atau makna manhaj. Ini yang penting dan pokok. Yang penting dan pokok. Pemahaman yang pertama. Makna yang pertama yaitu jamaah dalam makna manhaj. Beliau menjelaskan al-ijtima'u 'alal haqqi 'alal kitabillah wa sunnati 'ala fahmi salaf, kata beliau.
yaitu berkumpulnya kaum muslimin atau orang-orang Islam di atas kebenaran, di atas kitabullah dan sunnah dan pemahaman salaf. Mereka mengerjakan Islam ini atas dasar kebenaran yang termuat di dalam kitabullah dan praktek-praktek Rasulullah SAW dan difahami dengan faham ulama salafus saleh, orang-orang terdahulu. Ini wajib, pengertian ini wajib diamalkan dan dimengerti oleh setiap kaum muslimin. Ada atau tidak ada imam, ada atau tidak ada kekuasaan, artinya entah umat Islam itu sedang berkuasa atau tidak dalam keadaan berkuasa, maka menetapi manhaj sesuai dengan salaful ummah itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena beliau menjelaskan lagi dalam videonya, dalam kajiannya, hadhil jama'atu la tazulul abadan. Beliau, jamaah dalam makna ini, makna manhaj ini tidak pernah hilang dan terus berlaku dan wajib sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Tidak akan tergerus oleh zaman. Dalam keadaan apapun wajib kita mengerjakan mengerjakan Islam sesuai dengan manhaj para sahabat, para salaful ummah. Kemudian pengertian yang kedua, makna yang kedua, jamaah dalam makna imam dan kepemimpinan. Beliau Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan ini sebagai penyempurna, kata beliau, sebagai penyempurna wa tutlaqu alal ijtima'i tahta imam muslim. Itu jamaah ini bermakna berkumpul di bawah satu pemimpin Islam. Ini adalah penyempurna, kata beliau, bukan syarat awal, bukan syarat mutlak sebagai jamaah atau tidak. Penyempurna saja, sebagai penyempurna. Beliau menjelaskan lagi tentang imam sebagai pelengkap atau penyempurna jamaah. Itu adalah idza wujidal imam wa wujidatil qudrah fa hadza akmalu lil jamaah. Jika dalam jamaah itu kaum muslimin itu mereka kan sudah mengamalkan Islam sesuai manhaj Rasulullah. Ternyata di kelompok mereka, di dalam negeri mereka dikuasai oleh satu pemimpin yang ternyata orang Islam, yang mempunyai kemampuan, mempunyai kudrah, kekuasaan yang nyata. Maka ini lebih sempurna lagi bagi jamaah. Perhatikan ucapan dari perkataan dari Syekh Shalih Al Fauzan. Perhatikan, beliau memberikan urutannya. Yang pertama itu orang Islam harus bermanhaj jamaah, pengertian jamaah menetapi Islam sesuai manhaj, tata cara, metode Rasulullah dan para sahabatnya dan salafus salih. Baru kemudian imam. Artinya jika belum berimam, tidak memiliki imam, maka Islamnya tetap sah. Yang penting dia mempunyai pokok itu memiliki manhaj yang sesuai dengan Quran hadis, sesuai dengan Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabatnya. Amalnya sesuai. Ya amalnya benar-benar sesuai dengan niatnya karena Allah, amalnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, juga berseberangan dengan syirik, tidak melakukan syirik. Tidak melakukan syirik. Ini. Maka perhatikan, kita harus perhatikan manhaj dulu, baru kemudian imam. Kemudian sedangkan kesalahan fatal di dalam Islam jamaah, mereka membalikan urutan, yaitu imam dulu, baru kemudian manhaj. Imam dulu, baiat, baru kemudian manhajnya menyesuaikan kelompoknya. Padahal ulama salaf berkata sebaliknya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan al-imamah la tan'aqidu illa bi qudrati wasultan. Imam itu tidak syah kecuali dengan adanya kekuasaan dan kemampuan yang nyata.
Bagaimana mungkin keimaman dipimpin oleh ditunjuk oleh 3 orang, keluarga dan temannya, dan tidak mempunyai kemampuan yang nyata dan tidak mempunyai kekuasaan. Artinya apa? Artinya baiat tanpa kekuasaan, tanpa kemampuan, maka ini bukanlah baiat syar'i. Dan yang di baiat itu bukanlah imam. Dan imam tanpa persetujuan dan ijma' dari kaum muslimin, termasuk ahlul halli wal aqdi, mereka menganggap bahwa di Indonesia ini tidak ada ahlul halli wal aqdi. Padahal ahlul halli wal aqdi itu adalah tokoh-tokoh masyarakat kaum muslimin yang mempunyai potensi. Ulama-ulama zaman dulu kan ulamanya nggak cuma satu, banyak. Ketika mereka sudah sepakat menunjuk satu orang sebagai imam, ini tokohnya ini, maka itulah imam. Kalau ada kekuasaan, tapi kalau nggak ada kekuasaan, karena mendirikan imam itu bukanlah sesuatu yang mutlak, yang harus, itu enggak, harus sesuai dengan persetujuan umat. Maka kalau tidak sesuai dengan persetujuan umat, ijma umat, hukum orang yang dibaiat itu bukanlah imam, bukanlah imam. Lalu dampaknya apa? Dampaknya apa ini? Kalau mengerjakan imam dulu, membalikkan urutan, harusnya kan manhaj dulu, baru imam. Ini imam dulu, baiat, baru kemudian manhaj. Apa dampaknya? Ketika teman-teman di Islam Jamaah ini membalikkan urutannya, maka ada dampaknya. Yang pertama yaitu menganggap kebenaran itu diukur dari kelompoknya. Artinya selain jamaah itu dikatakan tidak sah ilmunya, keliru, ilmunya tidak benar, keliru, karena ilmunya tidak mangkul. Pertama. Yang kedua, nasihat yang ada di dalam jamaah dianggap sebagai pembangkangan. Misalkan ada warga jamaah yang ternyata sudah tahu kebenaran, kemudian berusaha memperbaiki, mengoreksi kesalahan jamaahnya atau kesalahan dari imamnya. Maka orang yang nasihat dalam jamaah yang tidak sesuai dengan pemahaman jamaah ini dikatakan resolusi, ngendon-ngendoni. Ketika yang tahu kebenaran dalam jamaah, misalkan ini, yang tahu kebenaran kemudian berusaha memperbaiki keadaan dalam jamaah, ternyata tidak diterima sampai kemudian dia keluar dari jamaah, kemudian dikatakan apa? Murtad. Dikatakan murtad. Yang tidak mau mengikuti jamaahnya, orang di luar jamaahnya, dihukumi firqah, 72 golongan, dihukumi firqah. Dan yang masih tetap di dalam jamaah itu diberikan ancaman-ancaman agar mereka tidak keluar. Dikatakan nanti kalau keluar dari jamaah, uripe bakal deblek, jadi tumbali jamaah, mati sewaktu-waktu masuk ke dalam neraka. Ini karena salah memahami urutan tadi. Padahal Rasulullah SAW, teman-teman, beliau menjaga umat ini dengan ilmu, bukan dengan menyebarkan ketakutan. Nah, yang perlu jenengan ketahui, teman-teman di Islam Jamaah. Maka saudara-saudaraku semua yang ada di barisan Islam Jamaah, ketahuilah bahwa jamaah itu manhaj sebelum struktur. Jika Allah menyempurnakannya dengan adanya imam yang sah, maka itu adalah nikmat. Namun jika belum, maka jangan menciptakan imam buatan, lalu mengklaim sebagai kelompok yang benar dan selamat, sebagai al-jamaah satu-satunya. Karena sebatas klaim saja itu tidak menunjukkan kebenaran. Justru terkadang keluar dari konteks kebenaran. Dan teman-teman yang saat ini menulis dengan tulisan yang mengambil dasar dari pengertian jamaah, saya yakin pasti jenengan kalau tidak bisa memberikan urutan mana yang dimaksud jamaah secara manhaj itu apa, secara imamah itu apa, jenengan akan mengalami kontradiksi. Tapi kalau jenengan mengetahui, oh ternyata urutannya manhaj dulu, nanti kalau sudah mengetahui, jenengan tidak akan mudah mengkafirkan orang di luar golongan jenengan. Oh ternyata sama, mereka juga mengamalkan sunnah, meskipun
Saya tidak mengenalnya, tapi karena dia mengamalkan sunnah sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka dia juga dikatakan jamaah. Jamaah. Maka semoga Allah Ta'ala membimbing kita semua pada kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum.